Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita, mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kedua kali ini, yaitu bab pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah akuntansi. Yang kedua, pengertian dan manfaat akuntansi. Yang ketiga adalah pemakai informasi akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi. Dan yang ketiga, menganalisis pemakai informasi akuntansi. Sekarang kita memasuki yang pertama mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Awalnya, pada abad ke-14 dan ke-15 di Italia, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Dan pada abad ke-15 diterbitkan buku oleh Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita di tahun 1994. Di dalam salah satu babnya, buku tersebut membahas tentang yaitu cara-cara pembukuan dengan berpasangan atau double bookkeeping yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Firdaus A. tahun 2013, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi, yaitu perusahaan atau badan usaha. Kegiatan akuntansi meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Ketiga tahap ini saling keterkaitan. Pada tahap pencatatan, perusahaan mencatat segala transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode. Kemudian, dari transaksi itu, perusahaan melakukan tahap pengiktisaran. Artinya bahwa dari transaksi itu mengiktisarkan apakah menambah kas ataukah mengurangi kas ataukah masuk piutang atau utang. Jadi perusahaan melakukan pengiktisaran dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian setelah melakukan tahap pengiktisaran, perusahaan melakukan atau membuat suatu laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau neraca. Jadi perusahaan melakukan pelaporan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi ketiga tahap ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa manfaat akuntansi
Yang pertama adalah akuntansi dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya langka yang ada di masyarakat. Sumber daya langka yaitu seperti modal. Yang kedua adalah akuntansi membantu mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Artinya, dengan akuntansi tersebut, seorang manajer dapat terbantukan dalam hal membuat suatu keputusan. Jadi, para manajer perusahaan dapat mengendalikan biaya, penetapan harga, dan menginvestasikan sumber daya perusahaan ke bidang yang dianggap paling tepat. Tuh. Dan yang ketiga adalah akuntansi membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, dengan adanya laporan yang dibuat berdasarkan proses akuntansi, para investor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menganalisis dan menilai bagaimana manajer atau pegawai menggunakan sumber daya tertentu dalam perusahaan. Nah, sekarang kita memasuki siapa saja pemakai informasi akuntansi atau pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Dalam hal ini, ada dua pihak yang membutuhkan. Yang pertama adalah dari pihak internal, dan yang kedua adalah dari pihak eksternal. Kalau dari pihak internal adalah pemakai informasi akuntansi yang bertindak sebagai pengelola perusahaan, yaitu manajer dan pemilik perusahaan atau owner. Jadi, seorang manajer sebagai salah satu pihak internal perusahaan, dia membutuhkan informasi akuntansi dalam hal pengambilan keputusan. Nah, itu. Sedangkan si pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi perusahaannya untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang dimiliki, apakah mengalami kemajuan atau bahkan sebaliknya. Hal itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi, apakah perusahaannya mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Nah, itu. Sedangkan pihak eksternal adalah pemakai informasi akuntansi yang berada di luar perusahaan, yaitu investor. Investor ini adalah pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya di perusahaan. Pihak kreditor. Kreditor ini adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, yang dimana pinjaman ini digunakan oleh perusahaan dalam hal pengembangan usahanya. Yang ketiga, pemasok. Pemasok adalah pihak-pihak dari luar atau pihak eksternal perusahaan yang memasok atau mensuplai bahan baku untuk perusahaan. Itu. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah membutuhkan informasi akuntansi sebuah perusahaan untuk menetapkan pajak, berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, hal ini bisa dilihat dari laporan keuangannya atau informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian masyarakat umum, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut, pelanggan dan karyawan. Nah, karyawan ini adalah salah satu pihak yang memang membutuhkan informasi akuntansi. Mengapa? Karena dengan karyawan melihat laporan keuangan satu perusahaan, di situ bisa dilihat perkembangan perusahaan tempat dia bekerja. Nah, apabila perusahaan tempat dia bekerja mengalami peningkatan, mengalami keuntungan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, otomatis karyawan tersebut berhak mendapat rewards atau penghargaan berupa bonus atau apa segala macam sebagai kinerjanya dalam hal membantu perusahaan dalam mengembangkan usaha-usahanya itu sehingga memperoleh keuntungan. Nah, itu tadi adalah pihak-pihak informasi akuntansi.
Nah, tugasnya adalah setelah kalian menyimak informasi atau materi-materi tadi, adapun tugas yang akan Ibu berikan adalah yang pertama, mengapa akuntansi perlu dilakukan perusahaan? Jadi di sini adalah nomor satu adalah menurut kalian mengapa akuntansi itu perlu dilakukan oleh perusahaan? Nah, untuk apa? Nah, itu sudah tadi dijelaskan. Yang kedua adalah mengapa pihak-pihak tertentu seperti pemilik perusahaan atau owner tadi dan karyawan memerlukan informasi akuntansi. Nah, itu semua sudah dijelaskan tadi. Silahkan kalian kerjakan tugasnya 2 nomor ini. Terima kasih. Akhir kata, Ibu ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.